sejahtera untuk kita semua. Saya Franciscus Jumiadin, guru SMP Negeri 13 Satarmise, CGP Angkatan 10 Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya bersama pimpinan saya, Kepala SMP Negeri 13 Satarmise, melakukan wawancara terkait pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Senang bisa bertemu dengan Bapak pada kesempatan ini. Jadi, ya. Saya juga turut senang karena Bapak Franciscus mendatangi ruang kerja saya untuk melakukan wawancara tentang pendidikan guru penggerak. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi izinkan saya nanti untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Bapak dalam hal mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, terutama berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Oke Bapak, kita mulai saja dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasikan kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Pak Sikus. Pertama tentu saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas semangat dan dedikasinya ikut membangun bersama lembaga pendidikan kita tercinta ini. Yang kedua, apresiasi saya tentu semangat kita dalam menjalankan program pendidikan guru penggerak. Baik, terkait pertanyaan dilema etika yang dihadapi oleh kita, terutama saya selaku pemimpin di sekolah Islam ini, banyak hal. Pertama, ketika kita menentukan peserta didik melanjutkan pendidikannya dari tingkat bawah, tingkat 1 ke tingkat 2, atau dari kelas 7 ke kelas 9, terkadang kita menentukan dilema besar. Pertama, saya ambil contoh, ketika peserta didik ini memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi tidak diikuti dengan sikap yang baik. Ini tentu kita menemukan dilema. Oleh karena itu, sebagai pemimpin tentu kita harus mengambil sebuah keputusan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian banyak hal dilema etika yang kita jumpai selama ini atau yang kita temui, yang akhirnya mau tidak mau kita mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan tentu tidak menyenangkan semua pihak, tetapi bagaimanapun seorang pemimpin harus mengambil keputusan itu yang terbaik menurut pemimpin itu sendiri dan tidak merugikan pihak lain yang lebih besar. Saya kira itu dilema etika yang kita hadapi selama ini. Baik ya Pak, terima kasih. Memang berkaitan dengan dilema etika itu adalah sesuatu hal yang sulit karena berhadapan dengan dua keputusan yang sama-sama penting untuk lembaga pendidikan kita, terutama berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang berikut Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Baik, terima kasih. Tentu selama ini kita menjalankan kepemimpinan kita mengalami dinamika yang fluktuatif, artinya tidak stabil. Tetapi dalam setiap dinamika itu kita harus bisa menganalisis dampak baik dan dampak buruknya. Ketika kita hasil analisis kita, dampak baiknya lebih dominan daripada dampak buruk, maka keputusan itu kita ambil, kita putuskan. Lalu, kalaupun itu
sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul. Nah, semua keputusan itu, semua dilema itu mengandung kebaikan-kebaikan, tetapi tentu ada yang lebih baik. Yang lebih baik itulah yang kita putuskan, yang kita ambil untuk kita jalankan secara bersama-sama. Ya, betul. Memang di sini ada dua nilai kebajikan yang sama-sama memiliki unsur kebenarannya. Ya. Baik, oke. Yang berikut, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Baik, terima kasih Pak Sikus. Seperti kita ketahui bersama, selama ini kita memang banyak mengalami soal terkait penyerapan tenaga kerja, kemudian yang berikut terkait dengan kemampuan peserta didik kita. Lalu hal-hal seperti itu tentu bagi seorang pemimpin sangat dilema. Oleh karena itu, langkah pertama yang diambil adalah melakukan diskusi dengan Bapak Ibu guru yang menurut pemimpin itu mampu memberikan pikiran yang terbaik serta mampu memberikan solusi. Lalu ketika ada diskusi itu di awal, kita selanjutnya membawa itu ke dalam sebuah rapat untuk nanti sebagai pemimpin menjelaskan secara menyeluruh kepada Bapak Ibu guru dan pegawai yang ada di sekolah bahwa hal seperti ini, kenapa kita mengambil keputusannya seperti ini, tujuannya seperti ini. Kenapa tidak ambil seperti ini? Karena dampaknya seperti ini. Ketika kita sudah menjelaskan seperti itu, saya kira tidak ada lagi Bapak Ibu guru yang menanyakan kenapa begitu, kenapa begini. Sehingga langkah-langkah atau prosedur yang kita lakukan adalah tentu diskusi dengan rekan sejabat, Bapak Ibu guru di sekolah, kemudian mengadakan pertemuan. Karena kita selama ini menjalankan prinsip kolektif kolegial, prinsip kebersamaan itu paling penting. Karena bagaimanapun keamanan dan ketertiban lembaga dan semua sumber daya yang ada jauh lebih penting di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kepentingan kelembagaan lebih penting daripada yang lain. Saya kira itu. Oke, baik. Dalam hal ini adanya kolaborasi. Dengan kolaborasi ini dapat melibatkan seluruh pihak-pihak yang terkait, terutama rekan-rekan sejawat. Baik, yang berikut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih Pak Sikus. Jujur saja saya ini pemimpin pemula, pemimpin pemuda dan pemula, tidak memiliki banyak pengalaman. Tetapi dengan kerendahan hati seorang pemimpin mau berdiskusi dengan rekan sejabat, Bapak Ibu guru, teman-teman, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan. Artinya kita di sini sangat menghargai atau apresiasi sekali dengan senior-senior kita yang ada di sekolah ini. Lalu terkait kenapa dilema etika itu kita efektif dalam mengambil sebuah keputusan ketika tidak berhadapan dilema etika. Yang pertama yang dilakukan adalah berdiskusi dengan senior. Prinsip dalam kepemimpinan itu adalah harus memiliki tokoh kunci dalam sebuah lembaga. Kalau tokoh kunci itu kita sudah pegang dalam arti maksudnya paling tidak lebih dulu kita berkonsultasi, berdiskusi. Situasi kita sekarang seperti ini, kira-kira yang terbaiknya seperti apa. Artinya jangan egois. Sebagai pemimpin itu tidak boleh egois. Begitu. Harus bertanya kalau tidak tahu. Jangan menggegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Apalagi kalau itu rentan sekali dengan namanya dilema etika. Sehingga mau tidak mau, langkah pertama adalah kita melakukan diskusi dengan teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang memang menurut kita itu bisa memberikan masukan buat kita. Saya kira seperti itu. Baik, berarti dalam hal ini yang pertama langkah yang paling efektif di sini adalah adanya kerendahan hati, kemudian menerima masukan terutama dari teman-teman yang senior,
Kemudian kalau yang saya petik tadi di sini pentingnya kolaborasi antara sesama rekan-rekan juga. Baik Bapak, yang berikut hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik, Pak Sikus, saya kira Pak Sikus tahu bagaimana kita awal kepemimpinan kita di sini. Banyak sekali dilema-dilema yang kita jumpai bersama. Banyak sekali. Tetapi yang paling penting adalah pemetaan kasus. Ketika kita mengambil mengambil keputusan ini, misalnya terkait penyerapan tenaga kerja, kita ambil contoh saja. Karena ini konteks kita tadi dalam manajemen kepemimpinan. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita harus bisa menganalisa kira-kira apa kemungkinan yang terjadi. Ketika saya mengambil keputusan A, kemungkinan yang terjadinya seperti apa? Baik di internal sekolah maupun eksternal sekolah, masyarakat luas. Sehingga mau tidak mau, demi kepentingan orang banyak, dilema etika itu kita harus mengambil yang terbaik. Begitu. Sehingga saya kira Pak Sikus bisa menyaksikan sendiri bagaimana perkembangan kita di sekolah ini. Riakan-riakan kecil di luar sana akhirnya tidak muncul di sekolah. Itu ternyata riakan-riakan saja. Tetapi kenapa itu terjadi? Karena kita sudah melakukan pemetaan. Siapa tokoh-tokoh atau orang-orang yang bisa kita percaya untuk berdiskusi. Sehingga bagi saya, seorang pemimpin itu tidak perlu mendengar hal-hal yang tidak penting. Kita dengar untuk kita olah, bukan kita untuk ceritakan, tidak. Kita dengar, kita olah, kita ambil keputusan. Oh, kalau seperti ini tanggapannya, maka jawabannya seperti ini. Saya kira seperti itu. Dan saya pikir keberhasilan kepemimpinan kita selama ini, kalau memang ini menurut teman-teman berhasil, kepemimpinan bersama, kepemimpinan kolektif. Kuncinya seorang pemimpin mau berbagi kesulitan, lalu mendalami setiap pemikiran-pemikiran yang baik. Karena bagi saya secara pribadi, saya mau dikritik habis-habisan ketimbang saya dipuji habis-habisan. Karena dengan kritikan, saya pemimpin itu semakin rendah diri dan mau mencari solusi yang terbaiknya seperti ini. Pada saatnya nanti kita akan muncul sendiri permukaan. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Yang berikut Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Maksudnya dalam hal ini, apakah dalam menyelesaikan sebuah masalah itu dijadwalkan, ataukah masalah itu langsung diselesaikan? Kemudian langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa? Baik, terima kasih. Saya tipe pribadi yang tidak mau menunda-nunda pekerjaan. Kalau hal itu penting untuk segera diselesaikan, selesaikan apapun tantangannya. Apalagi kalau berhadapan dengan situasi misalnya dilema etika, ya, atau misalnya terjadi konflik. Supaya konflik itu tidak berkepanjang, mau tidak mau kita segera mengambil keputusan. Begitu. Tidak perlu kita membuat jadwal tanggal itu menyelesaikan. Karena kita sebagai guru ini banyak pekerjaan-pekerjaan kita. Begitu. Kita datang di sekolah saja, kita mulai merencanakan saya buat apa hari ini. Kemudian karena kita berhadapan dengan orang, berhadapan dengan pribadi-pribadi, sehingga kemungkinan adanya persoalan di hari itu ada. Sehingga ketika ada dilema etika atau ada soal, kalau bisa segera diselesaikan. Dan pengalaman saya selama ini tidak pernah menunda-nunda pekerjaan, selesaikan, segera selesaikan. Kemudian yang berikut, ketika ada persoalan, tentu kita punya landasan-landasan hukum yang kuat. Saya secara pribadi, kekuatan saya dalam memimpin lembaga ini, saya memahami sebagian regulasi. Dengan regulasi ini, saya kira kita bisa berbuat apa saja, begitu, tanpa
membangkangi regulasi. Justru dengan regulasi ini kita mampu bekerja sesuai dengan koridor-koridor atau aturan-aturan yang termuat di dalam regulasi itu. Saya kira begitu, Pak. Baik, Bapak. Berarti pengalaman Bapak selama ini ketika ada persoalan kasus itu diupayakan langsung Segera diselesaikan. Ya, kemudian langkah utama yang diambil itu tentu berpedoman pada regulasi atau aturan yang sedang berlaku. Baik, Bapak, yang berikut dalam penyelesaian sebuah masalah atau dalam hal pengambilan keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, saya kira peran dari Bapak Ibu guru di sekolah itu sangat besar. Kalaupun Bapak Ibu guru tidak terlibat dalam langsung, tetapi dengan diskusi kita menganalisa, oh menurut pemikiran Pak Sikus seperti ini, menurut pemikiran apa? Kira-kira yang terbaik seperti ini, apa? Contohnya ketika saya berhadapan dengan sebuah dilema, saya bercerita, berdiskusi, bercengkrama di teras sekolah, menceritakan terkait soal tersebut. Kalau si A misalnya Pak Sikus dengan tajam, oh tidak boleh seperti itu, karena dampaknya, oh iya, dampaknya seperti itu. Saya tanya lagi seperti itu, bisa Pak? Karena kalau dampaknya seperti itu, untungnya seperti ini, atau baiknya seperti itu, ruginya seperti ini. Sehingga hal-hal seperti kuncinya memang sebuah kepemimpinan ini, saya pikir berdiskusi. Jangan mau menang sendiri. Setajam apapun ke argumen teman-teman itu harus diolah menjadi sebuah makanan yang empuk, yang enak. Hingga saya kira hal-hal seperti itu, ketika teman-teman memberikan kritikan apapun itu, saya tidak menganggap sebuah itu sebagai musuh, tidak. Hanya yang membuat saya tidak nyaman ketika setiap ide, setiap gagasan atau setiap sanggahan atas keputusan yang dibuat oleh pemimpin itu diceritakan di bawah pohon kayu, diceritakan di itu tidak nyaman saya. Saya lebih nyaman kalau langsung, sehingga kita bisa menjelaskan. Saya kira seperti itu. Baik, Bapak. Berarti intinya di sini Bapak memaksimalkan rekan-rekan sejawat. Iya, kepemimpinan kolektif itu saya pikir melalui sebuah diskusi. Ya. Walaupun kalau ada masalah harus disampaikan secara langsung kepada Bapak sebagai pimpinan. Saya kira Pak Sikus menyaksikan sendiri bagaimana kita menyelesaikan setiap soal, sehingga kita juga bisa berkembang seperti itu. Tentu terperan dari Pak Sikus, teman-teman yang lain saya tidak bisa tidak membantah itu begitu. Karena satu tekad kita awalnya ingin maju bersama. Baik, Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke, tentu pembelajaran yang saya dapat dari pengalaman selama ini adalah kita semakin dewasa dalam mengelola begitu. Pertama, ketika di awal nama saya jujur saja, mungkin ini privasi tetapi perlu saya sampaikan sebagai bahan pembelajaran bersama. Ketika nama saya disebut menjadi kandidat pemimpin SMP 13, saya bertanya di dalam hati, apakah saya bisa? Bisakah saya? Saya tidak seperti orang-orang di luar sana yang seolah-olah menjadi pemimpin ini sebuah keistimewaan. Tidak, bagi saya sebuah beban. Nah, sehingga ketika beban ini kita bawa dalam doa, dan ternyata dalam 3 tahun kepemimpinan kita, saya kira ya 1-2 hal yang tidak disukai oleh teman-teman, saya kira wajar. Tetapi banyak hal saya pikir sudah dialami oleh teman-teman, bagaimana kebijakan-kebijakan kita. Saya nih Pak Sikus mungkin bisa disaksikan tipe sedikit temperamental. Hal-hal yang tidak beres langsung dibereskan, baik dengan kata-kata maupun dengan kerja nyata. Seringkali saya di sekolah, ketika saya melihat teman-teman agak kendur semangatnya datang sekolah terlambat, maka sebisa mungkin saya lebih dulu datang. Ada satu
apa namanya, mungkin istilah dalam budaya kita orang Manggarai. Satu saja yang saya kedepankan adalah toing le toming tae le pande. Mungkin ini bisa di apa namanya, ini hasil permenungan saya. Toing le toming tae le pande. Karena dengan toing, dengan toming lite pasti orang ikut. Sekarang ini orang tidak mau dengar dia banyak retorika, banyak bicara, tidak. Orang mau melihat saja bagaimana kerjanya dia. Merasa tidak nyaman, akhirnya kerja. Begitu. Kemudian tae le pande lite. Nah, kita buat dulu, misalnya kita sekali-sekali angkat saku bersih. Lalu kita posting itu di dalam grup. Saya kira mau menyatakan kepada setiap komponen yang ada bahwa mari kita kerja tanpa kita bicara banyak. Lalu bukan juga ketika kita mau apa namanya, seolah-olah kita mau seorang yang sangat rendah diri, tidak. Itu cara-cara kita dalam memimpin agar tidak terjadi. Karena terus terang, saya mau katakan jujur kepada Pak Siko sekarang, sebenarnya saya tidak mau berbicara karena saya tidak takut dosa. Yang paling nyaman kan orang yang diam. Tetapi apakah diamnya ini isi hatinya baik atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi diam lebih baik. Tetapi sebagai pemimpin tidak boleh diam. Berbicara, bekerja, berbicara, bekerja. Beda pemimpin zaman dulu, pemimpin pada zaman Orde Baru ya. Dia bicara pada tatakan konsep. Tetapi implementasi dari konsep itu staf yang kerja. Tapi sekarang sudah tidak, sudah bergeser. Pemimpin bekerja, pemimpin bekerja, pemimpin bekerja, pemimpin bekerja. Istilahnya kita orang Manggarai kan bicara sambil apa namanya, tombo aku pandai. Saya kira banyak ke pengalaman kita kesikus ketika kita melakukan aksi bakti sosial di gereja, kita semua turun bersama. Kenapa semua kompak-kompak? Karena mulai dari puncak pimpin sampai bawah semua ikut kerja. Begitu. Bukan berarti kita sedang apa, bukan juga kita mau apa ketika sudah bekerja yang membuat kita merasa kita istimewa apa, just apa namanya, bukan menjadi modal untuk membuli atau mengolok orang lain, tidak. Kerja dengan sepenuh hati saja. Intinya saya pikir memimpin itu harus punya hati. Hal-hal lain itu yang mungkin tidak nyaman buat teman, saya kira manusiawi. Karena kita tidak mungkin menjelaskan semua dari A sampai J secara runut setiap hal, tidak. Begitu. Tentu hal-hal lain ada yang senang, ada yang tidak, saya kira wajar. Harapan saya dengan program Guru Penggerak ini, Pak Sikus nanti juga bisa menjadi pemimpin. Bisa menjadi pemimpin kelak, dan pengalaman yang baik selama ini tentu menjadi modal. Hal-hal baik yang baru silakan diterapkan untuk menjadi pembelajaran bagi orang lain. Oke Bapak, dari sini saya bisa mengerti bahwa pembelajaran yang Bapak dapat dari penyelesaian masalah yang sifatnya dilema etika itu, Bapak semakin dewasa. Kemudian yang kedua, agar suatu proses kepemimpinan itu berhasil, maka kita harus memberikan teladan kepada bawahan. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi berkaitan dengan bahasa daerah, terutama bahasa Manggarai itu toing le toming tae le pande. Itu menunjukkan bahwa kita harus memberikan teladan kepada teman-teman, terutama kepada bawahan. Kemudian beberapa apresiasi atau harapan yang diberikan oleh Bapak tadi kepada rekan-rekan sejawat, mudah-mudahan itu nanti bisa diimplementasikan dalam mengembangkan pendidikan khususnya di SMP Negeri 13. Baik Bapak, demikian beberapa pertanyaan yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkatkan pendidikan kita di SMP Negeri 13. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Senang bisa bertemu dengan Bapak dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu. Baik Bapak, pada kesempatan ini saya
proses wawancara berkaitan dengan pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi izinkan saya nanti untuk menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengalaman Bapak selama ini dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Oke Bapak, kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bapak, saya melihat bahwa kasus dilema etika itu sebenarnya sebuah situasi yang terjadi ketika kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana dari dua pilihan itu sama-sama benar, sama-sama benar. Sedangkan terkait dengan rujukan moral itu mengacu pada upaya untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang untuk bertindak atas dasar nilai-nilai moral atau etika tertentu. Baik Bapak, memang dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan etika moral ini sangat sulit karena kita berhadapan dengan dua keputusan yang sama-sama benar. Yang berikut Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Selama ini berdasarkan pengalaman saya, seperti apa keputusan itu diambil. Yang pertama yang saya buat itu rasa menggali fakta, menggali fakta atau mengklarifikasi persoalan atau kasus yang terkait dengan kasus dilema etika itu, sehingga yang perlu digali adalah siapa yang terlibat untuk menganalisis dari berbagai sudut pandang. Nah, setelah itu baru kita membuat alternatif solusi, lalu membuat keputusan. Nah, setelah keputusan itu dibuat, kita harus merefleksikan kembali keputusan yang telah kita buat. Itu yang saya buat selama ini. Berarti melalui suatu proses, ya, ada prosesnya, Oke. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang diambil seperti yang saya singgung sejak awal tadi, bahwa kita harus mengidentifikasi masalahnya. Ya, kita mengidentifikasi masalahnya itu secara jelas. Nah, setelah kita identifikasi, kita coba mengumpulkan informasi. Ya, kita mengumpulkan informasi, lalu mengidentifikasi pilihan tindakan. Setelah itu, kalau memang merasa bahwa itu masih sangat kurang, kita bisa konsultasi dengan pihak tertentu yang kita anggaplah itu bisa menyelesaikan persoalan. Nanti setelah itu baru keputusan itu diambil. Nah, setelah keputusan itu diambil, lalu kita coba merefleksi kembali dan mengevaluasi ulang atas keputusan yang kita ambil itu. Baik Bapak, jadi ada beberapa prosedur yang sudah dilakukan oleh Bapak selama ini berkaitan dengan dilema etika, itu identifikasi, kemudian mengumpulkan informasi, identifikasi tindakan, sampai pada saat yang terakhir itu melakukan refleksi. Oke. Baik, yang berikut Bapak, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengalaman saya selama ini, bahwa ketika saya tidak mampu untuk memecahkan persoalan seperti ini, yang paling efektif yang saya buat itu adalah keterbukaan dengan teman-teman kerja. Kurang lebih ada
intinya kolaborasi dengan teman kerja supaya kita bisa ambil keputusan yang tepat bersama dengan teman-teman. Gitu. Di sini adanya keterbukaan, sehingga ada keterlibatan menciptakan kolaborasi dengan teman-teman. Yang berikut Bapak, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan buat saya yang paling sulit itu karena kita ini berada di tingkat SMP, tingkat kenakalan remaja itu sangat sulit untuk kita atasi. Nah, yang menjadi tantangan yang paling berat itu adalah ketika anak-anak itu punya karakter atau berangkat dari budaya yang berbeda. Intinya bahwa itu tantangan paling berat buat saya untuk mengambil sebuah keputusan dari budaya atau pribadi atau karakter siswa yang berbeda-beda itu. Baik Bapak, berarti sulit untuk menentukan karakter karena di latar belakangnya karena keadaan siswa yang berbeda-beda. Oke, yang berikut Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Untuk jadwal yang paling pas atau paling tidak seperti yang disampaikan bahwa sebenarnya tidak ada jadwal yang sudah baku lah. Dan ketika kasus itu muncul, biasanya selama ini saya langsung ambil sebuah keputusan untuk memecahkan itu. Paling tidak bahwa kalau memang dirasa itu sungguh sangat kompleks, biasanya saya ambil waktu untuk minta pendapat dari teman kerja, lebih khusus terkait dengan orang tua siswa yang karena selama ini kita kerja dengan komite sebagai rekan kerja, kita buat jadwal untuk memecahkan persoalan yang ada. Tapi intinya bahwa tidak ada jadwal yang baku. Jadi kesimpulannya di sini situasional ya. Iya. Ada keputusan yang menunggu waktu dijadwalkan, tetapi ada saatnya menyelesaikan masalah itu pada saat itu. Tergantung situasinya. Tergantung situasi. Yang berikut Bapak, menurut pengalaman Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya selama ini ada memang faktor-faktor yang mempermudah, ya, tapi pada intinya kembali ke pribadi saya sendiri, apakah saya terbuka atau tidak dengan teman-teman. Karena hal ini sudah terlihat bahwa untuk selama ini saya cukup terbuka dengan teman-teman, cukup transparan dengan teman-teman, sehingga itu yang mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kalau kita diskusikan itu dengan tim kerja yang ada di tingkat sekolah. Memang benar sekali, dalam satu lembaga itu adanya transparansi sehingga bisa melibatkan teman-teman lain agar mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan yang tepat. Bapak yang membaca dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Sebuah pelajaran yang paling bermakna menurut saya selama ini mengambil keputusan itu, ada sebuah pembelajaran terkait dengan peningkatan kemampuan dalam menganalisis. Menghadapi dilema etika itu memang membutuhkan kemampuan untuk menganalisis sebuah situasi. Nah, setelah situasi dianalisis, kita bisa ambil keputusan yang paling pas itu seperti apa. Artinya ada kemampuan untuk menganalisis masalah, peningkatan kemampuan menganalisis masalah. Baik Bapak, demikian beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.